Mungkin itu Bapak Ibu yang kita jelaskan pada pagi ini. Kalau ada yang perlu diperjelaskan, bersilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana orang mau berdoa dengan khusyuk, terutama dalam sholat, kalau artinya saja tidak tahu, tidak memahami. Terus kemudian yang kedua, bagaimana orang mau mengambil air wudhu kalau sedang marah, sedangkan dia aja misalkan yang marah itu tidak paham dengan Islam itu sendiri gitu. Ya, tentang doa. Tentu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ya seyogianya kita mengerti maknanya. Yang kita mohon kepada Allah, kita mengerti. Nah ini, seperti orang berkomunikasi dengan orang asing. Kalau kita tidak ngerti, paham nggak? Nggak paham. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah harus mengerti maknanya. Itulah makanya, ya semestinya kalau kita sholat itu berdoa sendiri-sendiri, bukan imamnya berdoa kita amin, amin, amin. Kita kan nggak tahu apa yang diminta oleh Pak Imam kan? Ya kalau imamnya masih muda, jejaka, mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami ya pasangan hidup yang muslimah, yang cantik, ya dan sebagainya. Terus bapak-bapak amin, amin, amin. Dikabulkan oleh Allah, kawin lagi. Ini. Jadi ketika kita berdoa, hendaklah doa-doa kita itu kita mengerti maknanya. Nah ini sudah banyak buku-buku terjemahan sudah banyak. Ya, juga sekarang kan ada WA itu, ada internet. Di bahasa Arab di Indonesia kan sudah bisa kan? Nah ini, jadi itu kita belajar dari situ. Yang kedua, marah. Bagaimana orang marah udah nggak ngerti Islam? Nah ini, tentu Nabi perintahkan ini kepada orang Muslim. Kalau orang nggak Muslim ngapa? Mereka harus berwudu kan nggak berpengaruh. Ini, jadi mesti perintah-perintah ini terkait dengan kita sebagai orang Muslim. Ya, jadi berwudu. Kalau berwudu masih marah, Nabi anjurkan kita supaya apa itu? Berbaring, tidur. Ya, tidur. Karena marah itu adalah darah yang ada di dalam hati bergejolak. Karena apa? Mereaksi sesuatu yang dari luar yang dikira mengancam dirinya atau untuk melampiaskan dendam, kusumat itu marah. Jadi yang pertama kita harus paham makna doa. Ya, yang kedua tentu yang berwudu ya mesti harus orang Islam, bukan non Muslim. Yang lain Bu Pak ada lagi? Saya pernah mendengar seseorang kasus orang. Saya bilang begini, saya itu bilang setan itu menguntungkan juga, katanya begitu. Karena apa? Ketika dia sholat itu semuanya itu kebayang jawabannya, lalu itu digodanya setan itu tadi. Demikian mohon penjelasannya. Ya, apa tadi intinya? Setan? Jadi dalam sholat itu misalnya punya masalah apa, mau kerjaan apa, itu terbayang. Ini mau ini sehingga dia itu sampai ngomong seperti itu. Semua manusia itu sama Bu Pak. Ya, semua manusia itu sama. Ada yang sholatnya bisa khusyuk, ada juga yang agak susah. Jadi seperti kita nyetel gelombang radio ya. Kadang-kadang yang pas, kadang-kadang yang nyimpang. Udah pas, keluar lagi. Seperti itu Bu Pak, dalam sholat itu. Kita mencoba untuk kita khusyuk. Seolah-olah Allah dekat dengan kita. Kemudian apa? Hilang, bergeser lagi. Seperti itu. Seperti itu, itulah manusia. Lah, oleh karena itu, ya
umpamakan seperti gelombang, ketika gelombang menyimpang maka cari gelombang lagi sampai tepat, seperti itu. Manusia semua sama Bu Pak, lintasan di dalam pikiran kita ini selalu ada. Makanya itulah ketika kita mau sholat, hendaklah semua yang mengganggu kita, mengganggu pikiran kita singkirkan. Contoh, Nabi tidak suka dengan gambar-gambar berwarna. Karena apa? Itu akan masuk ke bawah alam sadar kita, terbayang. Ya, kalau misalnya hujan, ya jemur-jemuran ambil dulu, mendung, udah mendung dijemur, ambil dulu. Kalau sudah mendung berarti mau hujan. Anak-anak yang masih kecil misalnya, ya coba ketika mau sholat taruhlah di kamar yang aman, jangan sampai di belakang itu ada rebusan air lah di bawah dan sebagainya. Ya pintu depan terbuka nanti khawatir anak keluar tabrak mobil, itu pengganggu semua. Semua manusia itu sama. Jadi makanya penting juga bagi kita semua doa sholat itu kita tahu maknanya, sehingga ketika kita membaca dalam pikiran kita terbayang makna dari bacaan sholat itu. Nah kalau sudah begitu, ya kecil kemungkinan kita akan apa? Kita akan terbayang macam-macam. Ya kalau kita nggak mengerti maknanya, begitu baca doa, ingat siswanya, ingat jumlah duit yang belum dihitung, macam-macam. Ya, nah ini semua manusia sama. Karena itu ketika mau sholat kita dianjurkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Sholat. Ini. Yang lain Bu Pak? Ada lagi? Perkara bid'ah. Bisa baca yang supaya setan daripada maksiat. Betul. Menurut saya bus berpuluh-puluh dari Jawa Timur atau dari mana. Nah, sekarang adem ayam aja. Menurut saya waktu itu pastilah pemborosan itu. Nah, menurut saya itu yang mana menurut Ustaz itu? Istighosah ya maknanya hampir mirip dengan berdoa. Kalau berdoa memohon kepada Allah sesuatu tapi tanpa menuntut doanya segera dikabulkan. Kalau istighosah beda sedikit, memohon kepada Allah dengan sangat penekanan bahwa doa itu dikabulkan. Itu istighosah. Kalau ada momen-momen akbar, momen-momen yang kira-kira menjadi bahaya besar, ya mereka mengadakan apa? Istighosah. Istighosah itu ada dalam Al-Quran. Dulu pernah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi nggak pernah mencontohkan kita harus begitu. Ya, jadi ketika menjelang perang Badar, Nabi itu tidak tidur semalam. Nabi berdoa kepada Allah sampai menangis. Dan ketika selendangnya ini sampai terjatuh, salah satu sahabat ada yang menaikkan kembali. Nah di situ Nabi itu sambil menangis berdoa. Beliau mengatakan, ya Allah, sampai kelompok kecil ini pun kalah, maka engkau tidak akan disembah selamanya oleh manusia di permukaan bumi. Lalu kemudian Allah menangkan ya umat Islam itu menggunakan kata-kata istighosah yastaghitsu. Ini jadi mengabulkan doa itu hak prerogatif Allah. Ini jadi doa bersama atau apalah belum pernah dicontohkan Nabi. Yang ada doa sendiri. Jadi bukan kumpul di suatu tempat tertentu lalu pakaian tertentu lalu kemudian baca doa-doa tertentu, itu tidak pernah ada. Ini kalau di dalam masalah ibadah itu disebut dengan bid'ah idzofiyah. Bid'ah idzofiyah itu bid'ah yang ada topangannya.
Ada topangannya. Topangannya apa? Perintah berdoa. Ada topangannya. Yang jelas dasarnya itu ada berdoa. Nabi perintahkan kita untuk berdoa. Lah caranya itu Nabi tidak pernah mencontohkan harus seperti itu. Lalu mereka bikin pola seperti itu. Nah, itu namanya bid'ah idhofiyah, ya, atau bid'ah ziyadah, ya, bid'ah tambahan. Ya, bid'ah tambahan. Jadi bukan bid'ah idhofiyah, bukan tambahan. Kalau tambahan itu sholat duhur 4 rakaat tambah 1 lagi, itu namanya bid'ah ziyadah, bid'ah menambah dalam agama. Kalau bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang ada sandarannya tadi, Pak. Jadi perintah doa ada, tapi caranya bagaimana? Mereka buat sendiri. Jadi kalau dalam agama itu perintah yang sifatnya umum jangan ditarik ke khusus. Perintahnya umum ya jadikan tetap umum. Caranya bagaimana? Nabi tidak pernah mencontohkan. Lah kalau ditarik ke khusus, membuat cara sendiri, pakaian tertentu di tempat tertentu, nanti lafal doanya tertentu, lah itu menjadi jenis ibadah yang baru meskipun ada dasarnya. Ini kan belum pernah ada, itu zikir berjamaah kan belum pernah ada. Ya, apalagi di komando ada imamnya, ada makmumnya, yang satu berdoa, yang lain amin. Amin tidak pernah ada itu. Ini ya gitu. Kita tidak menyinggung siapa-siapa lah ya, tapi itu kenyataan seperti itu. Jadi kalau memang dalil sifatnya umum, harus kita letakkan umum, jangan ditarik ke khusus. Ditarik ke khusus, maka butuh dalil. Nah ini. Satu lagi Ustaz, itu selalu kalau ada contohnya dari Rasulullah baru dikerjakan. Kalau nggak ada dalilnya, selalu dalil. Nah kita kan nggak selalu hafal dalil. Nah itu gimana? Ya makanya mengaji beragama harus pakai dalil, bukan meraba-raba. Malah dulu guru saya lebih fatal lagi. Anak-anak kamu tahu nggak Makkah? Tahu Pak Kiai? Emang kamu pernah ke sana? Belum pernah. Loh kamu kok percaya? Lah kan katanya orang begitu, ada Mekah. Lah kalau orang banyak bilang begitu, itu namanya kabar mutawatir. Lah sama juga yang Pak Kiai sampaikan kepadamu itu dari guru saya, guru saya dari gurunya, sampai Imam Syafi'i. Jadi yang jelas umat Islam itu harus mengaji. Seluruh ibadah kita harus ada contohnya. Ibadah tanpa ada contohnya jelas itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun, kata Nabi, siapa melakukan amal ibadah tanpa ada perintah dari kami tertolak. Nah, sudah dikatakan Nabi kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mengambil pendapat Imam Syafi'i, bid'ah dibagi 2, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Mahmudah yang terpuji, mazmumah yang tercela. Lalu kita berselancar lagi, ya bersilat lidah lagi, ya mengikuti pendapat Imam Qarafi yang diikuti oleh muridnya Imam Izzuddin, membagi bid'ah menjadi 5, bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Nanti bisa lagi mengikuti imam lain lagi, membagi bid'ah menjadi 10. Enggak selesai. Ya. Kalau di doa menjelang selesai khutbah Jumat, itu sunnahnya kita mengaminkan secara zahar atau bagaimana ya? Tidak ada Pak perintah mengaminkan doanya khotib. Yang ada itu kita disuruh mendengarkan, ya, suruh mendengarkan, ya. Ansitu was itu kan sampai dibuat lafal kan itu kan,
Nanti sebelum khotib menyampaikan khutbahnya, berdiri sambil ngambil tongkat. Ya, ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u maksudnya diamlah dan dengarkan. Rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Toh mereka masih berisik kok. Nih, jadi artinya apa? Berkhutbah itu harus didengarkan. Bahkan Nabi menganggap logo, perbuatan sia-sia, nggak bermanfaat, nggak dapat pahala. Orang yang mengingatkan temannya, diam, nggak boleh Bu Pak. Ya, nah jadi semestinya ketika imam itu sedang khutbah dan di ujung khutbahnya itu berdoa, kita aminkan dengan hati saja. Ini yang lebih utama. Cukup Bapak? Ada lagi? Cukup? Itulah bahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.